Yo, pedang cuy. Halo semuanya, selamat datang di Rexa Channel. Jadi untuk video kali ini kita akan melanjutin series Ultraman Orb episode ke-14. Jadi daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Kita tidak ingin mengatakan sesuatu itu mustahil tanpa berusaha. Oke. Inilah keyakinan kami di SSP. Lagi bikin video apa nih? Artinya kami selalu mengambil Naomi dan yang lainnya. Keingintahuan akan selalu membuka pintu-pintu baru. Aha. Itulah yang kami yakini. Jangan pernah mengatakan tidak pernah. Jangan pernah mengatakan hantu, tidak sehat, pernah, apapun motonya. kejadiannya, serahkan semuanya kepada kami. Dan sekarang, Oke. jika Sin ada di sini, Lah iya. berjalan lebih lancar dari Sin ini. kemana dia? Apa ini, Jir? Sin lagi kerja di mana sekarang? Ini tempat orang tuanya kah? Atau emang udah punya pekerjaan selain SSP sekarang? Oke, ada timnya juga. Lah, ada paman Kawa coy dari VTL. Pemeriksaannya sudah selesai. Kau selalu teliti saat memeriksa. Keamanan yang paling penting. Lagi pula Pak Kofuni tidak menganggap ini Keamanan yang paling penting. Pegas itu sama Suku seperti manusia. cadang. Apapun masalah yang menekan mereka. Mereka memiliki kekuatan. Oke, Stockbreaker kah ini? Baiklah, kalau begitu, mari kita pergi. Masih pakai baju SSP anjir. Baik, Si Sin. besok kita akan mulai sempurnakan model berikutnya. Model? Untuk di VTOL bisa disempurnakan lagi. Kita selalu membuat jalan kita di dunia ini dengan Pegas kita. Oke, Dan nice. Pegas akan terus menjadi senjata utama kita. Aku suka cara berpikir. Bukan cuma ngikutin yang lainnya, tapi bikin jalan sendiri. Kau punya impianmu itu. Menciptakan sebuah robot. Impian Sin menciptakan robot penyelamat. Membuat Pegas terbaik yang kau minta. Let's go. Baiklah. Panggil Naomi dan yang lainnya ya. Oke, panggil Naomi dan yang lain. Makin seru bukan? Oh, buat makan-makan. Ini apa sih namanya? Teppanyaki deh kalau nggak salah. Oh, oke, udah pada datang ya. Zeta, Naomi, dan Guy. Wah, ini enak sekali ya. Guy, oh ya bener tuh ada tuh. Aku tambah lagi. Let's go. Sangat besar ya nak. Ini yakisoba paling enak. Oh, yakisoba. Ya, aku akan mengajarimu cara membuatnya ya. Wah, benarkah? Let's go guys, sambil berpose dulu anjir. Bantu aku dengan api. Oke, let's go. Yo. Keadaan cukup buruk saat ekonomi kita menurun. Waduh, keadaan cukup buruk ketika ekonomi sedang menurun. Tapi aku terkejut Pak Kofuni ingin kalian semua terlibat. Maksudnya Pak Kofune. tempur. What the hell? Muncul lingkaran sihir. Nyutain something coy. Lah, mecha. Buset. Tiba-tiba muncul mecha. Apa itu? Yo, keren sih. Kenapa tiba-tiba ngespawnnya di sini dan berasa disummon gitu loh? Bagaimana kalau kita panggil dia Naga Galaksi? Galaksi? Naga Kita Galaksi. tahu dia datang dari luar angkasa. Aku tidak suka nama yang aneh seperti itu. Waduh, malah debat nama. Daripada namamu yang tidak memiliki bukti sama Naga sekali. Galaksi. Sakit. Naga Galaksi dan Savatron. Sudahlah, berhenti. Aku minta Naga Galaksi. Lah, aktif anjir. Ini muncul soalnya dari mekanya sih, bukan Apa dia menyanyi? dari seriesnya ya. Menyanyi tuh katanya. Lihat, robot itu ingin kalian berhenti bertengkar. Dia telah menghentikan pertengkaran kita. Oke. Dia robot Pas terbaik. udah berhenti debat, Gabungkan naga langsung berhenti kita juga ya. Dan kita mendapatkan pahlawan baru. Oke, namanya Galactron. Elektron, iya kan? Kapten jangan sentuh dia. Partisan tuh kayak ada ping-ping gitunya. Oh, maaf. Lah, si Naomi kayaknya bakal disedot deh. Disedot ke dalam ya. Di scanning gitu coy. Rasanya geli sekali. Enggak deh. Cuman di scan doang. Aku merasa dia punya kehendak yang kuat. Dia ingin melindungi kedamaian.
Kalau begitu, Dia ingin melindungi kedamaian. Ultraman Orb bisa bekerja sama dan Oke. monster untuk melindungi kota kita ini. Kenapa kita tidak memeriksa robot itu? Ide bagus. Waduh. Kau muncul di tempatku. VTL-nya malah datang dengan timnya, coy. Paman, Waduh. Bener-bener diperiksa ya. Kami akan memberikan VTL hasil analisis kami. Tolong. Oke, harusnya itu win-win solusi ya. Kawa, Iya, aku juga minta tolong padamu ya. Tolong. Bahkan si Fakopune juga minta tolong. Semuanya minta tolong. tidak. Kita harus melakukan ini dengan aman. Oke, harus kayak menelitinya dengan aman. Buset. Dari mana robot ini datang ya? Pertanyaan bagus, dari mana robot ini datang? Mana? Pasti dari luar angkasa kan? Iya, nggak salah sih. Bisa analisis kami. Tidak ada tanda-tanda robot ini masuk lewat atmosfer. Mungkin robot ini ciptaan peradaban ekstra dimensi. Ya, kemungkinan itu ada. Ciptaan peradaban ekstra dimensi. Apa? Coba lihat ini. Oke, itu suara muncul dari mana? Itu semacam sonar untuk memeriksa bumi. Memeriksa bumi. Apa dia sedang mempelajari lingkungan bumi? Bos, Pada nginep di sini semuanya ya. Semuanya kembali. Baiklah, baik. Namaku adalah Matsudo Shin. Matsudo Shin. Aku mengatakan itu. Aku ingin tahu. Yo, oke, keren Dan apa sih. yang kau inginkan? Saat ini aku tidak punya kemampuan untuk membangun robot sepertimu. Oke, let's go, Shin. Aku adalah salah satu Oh, ini episodenya untuk Shin, kontes coy. robot SD. Juri Dia baru kontes satu. robot SD. Dia adalah pemenangnya. Yo, let's go. Pas pertama kali nyoba gagal, bahkan katanya Dia bisa jelek. membuat robot terbaik. yang Tapi bisa setahun membuat kemudian langsung juara, manusia coy. sekali. Oke, langsung transisi ke pagi ya ini. Nah, soalnya si Naomi masih tidur, coy. Selamat pagi semua. Yang lainnya udah pada bangun ya, udah pada sarapan, udah pada ngopi. Jadi soba. Mulai aktif si Galactron ya. Karakter mulai bergerak. Wanjir. Wanjir. Oke. Lah, malah nyerang. Oh, disedot beneran. Setelah sebelumnya di-scan ya. di mana aku? Wanjir. Diikat, coy. Buset, ke leher. Ke kuping, coy. Kupingnya ditusuk. Analisis dunia ini sudah selesai. Dikendaliin. Perang, aku akan menghentikan semua pertarungan. Aku akan menghentikan semua pertempuran. Ulang dunia ini. Inilah tugasku. Aku akan mengulang dunia ini. Waduh, nembak, coy. Wow. Setiap nembak tuh kayak keluar lingkaran sihir gitu ya. Wah, tapi keren sih Galactron ini desainnya. aku yakin manusia dimensi lain sudah muak dengan robot itu dan membuangnya ke dunia kita. Pembuangan sampah antar dimensi yang Robotnya dibuang soalnya udah muak. Malah difoto-fotoin, coy. Alamak. Tapi serangannya juga keren sih animasinya ya. Keputusanmu terlalu terburu-buru. Oke, let's go. Malah disamperin, bodoh banget warganya, anjir. Oh, tembakannya diarahin ke langit ya. Apa nih? Di-scan juga si Op. Dia nge-scan Op apa nge-scan si Guy? Lah, udah aja. Ini robotnya sekarang mau ngapain? Op juga bisa nge-scan, anjoy. Mau dicabut paksa core-nya. Kameranya tiba-tiba muter. Tapi nggak ngelawan loh. Ngelawan sih. Buset. Wah, anjir. Nice. Ya nggak nice sih, tetap ngancurin ya. Oke, dibawa ke langit. Kenapa
Kenapa ini terjadi? Kantornya hancur ya, kantor si pamannya. Nice, udah dipindahin ya. Jauh dari pemukiman harusnya. Woi, langsung di kosan coy. Sinar Sperion. Dari kaki disedot coy. Ganti form jadi yang badai. Oke, diserang tapi kayaknya terlalu kuat deh metal si Galactronnya. Bangunlah. Aku tidak tahu. Tapi nggak ada efek coy. Oke, langsung Hisatsu. Kekuatan 3 cahaya. Dihadang anjir. Waduh. Malah dicekek. Gue baru sadar dicekeknya pakai ini rambutnya ya. Yo, pedang cuy. Itu suka beneran. Dan ya, itu dia reaction untuk episode 14 dari series Ultraman Orb. Di episode ini sebenarnya kayak development karakter untuk si Sin ya. Soalnya sebelumnya kan udah pernah juga development untuk karakter Zeta dengan si alien yang bisa berubah jadi orb itu loh. Nah, kali ini di episodenya Sin tiba-tiba muncul alien robot yang entah muncul dari mana dan dikasih namanya Galactron ya. Dia tuh muncul antara di summon, soalnya kayak tadi kita diliatin banyak lingkaran sihir gitu. Terus tiba-tiba ngemunculin si monster Galactron ini. Awalnya pas pertama kali muncul si Galactron ini kayak mode non-aktif gitu loh, mode off. Walaupun dia kelihatannya diem, tapi pada kenyataannya dia itu kayak nge-scanning keadaan bumi. Nah, pada saat proses scanningnya udah selesai, barulah dia aktif dan dia menilai bumi ini udah kacau, jadi dia pengen ngereset. Kalau mau ngomongin desain nggak bisa disangkal, desainnya keren banget. Dia itu kayak Mecha Godzilla tapi jauh lebih keren. Bahkan kemampuannya cukup variatif ya. Kalau yang gue lihat dia tuh bisa pakai rambutnya. Tadi kita diliatin dia nyekek pakai rambutnya itu gila banget. Terus tangannya bisa berubah jadi pedang seperti yang kita dilihat buat mojo si orb. Terus lingkaran sihir di kakinya pun bisa nyerap kosennya orb. Itu gila sih. Makanya kan si orb yang pada awalnya pakai form yang satukan kekuatan, yang form orb pertama, tapi energinya diserap, pada akhirnya dia ganti form ke mode yang badai. Soalnya kalau kemampuan energi nggak ada ngaruh, makanya dia pengen nyoba nyerang pakai kekuatan fisik, pakai tombaknya. Tapi ya sama aja nggak ngaruh juga. Tapi kalau dari apa yang Guy bilang, robot ini adalah robot dari peradaban ekstraterestrial atau apa gitu ya tadi dibilang. Terus kenapa dia bisa ada di sini? Soalnya robot itu dibuang karena warga origin yang punya robot ini tuh udah capek lah dengan robot ini. Nah, apakah itu benar yang dikata Guy? Ya kita nggak tahu juga sih. Untuk rating episode ini 8 kali ya. Seperti biasa, kalau kalian mau ngikutin akun sosial media, kalian bisa cek Instagram dan kalau mau link ada di deskripsi. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja untuk review dari episode 14 dari series Ultraman Orb. Sekali lagi, terima kasih banyak buat yang udah nonton dan sampai berjumpa di video-video yang lainnya. Bye-bye. Ciao.